Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa ala atharihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma. Allahumma anfa'na bima alimna wanfa'na bima amilna. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan kajian kita untuk tafsir surat Al-A'raf yang pagi ini insyaallah kita mulai dari, kita ulang sedikit di ayat 129 dan mudah-mudahan nanti bisa selesai di ayat yang ke-133. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu udhina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana. Qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kaifa ta'malun. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinina wa naqsim minats thamarati la'allahum yadhakkarun. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ah wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu ala innama ta'iruhum 'indallah. Ala innama ta'iruhum 'indallahi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Mu'allif rahimahullah menyatakan di ayat yang ke-129, Qala qaumu Musa min bani Israil li Musa alaihi salam, ya Musa ubtulina ala yati fir'auna biqatli abnaina wastibqa'i nisa'ina min qabli maji'ika ilaina wa min ba'dih. Qala lahum Musa alaihi salam nasihan lahum wa mubashiran bil faraj la'alla rabbukum yuhliku aduwakum la'alla rabbukum yuhliku aduwakum fir'auna wa qaumahu wa yumakkina lakum fil ardi min ba'dihim fayanzur
madza ta'maluna ba'da dzalika min syukrin aw kufrin. Qala Musa liqaumihi, Musa alaihissalam, mohon maaf, kaum dari umat atau umat Nabi Musa alaihissalam, yaitu Bani Israel. Jadi kaum Nabi Musa alaihissalam itu adalah Bani Israel. Kaum Nabi Musa alaihissalam, dalam hal ini Bani Israel, menyampaikan kepada Musa alaihissalam dengan menyatakan, ya Musa ubtulina ala yadi fir'auna. Wahai Musa, jadi kalau di sini kan menggunakan kata qalu. Qalu itu kembali kepada kaum Musa alaihissalam, gitu, Bani Israel. Udzina, ya. Udzina ini fi'il madhi majhul, ya, kata kerja bentuk lampau tapi dalam bentuk majhul, tidak diketahui pelakunya, gitu, tidak ditunjukkan pelakunya. Qalu dari kata adza yu'dzi, gitu. Qalu, umat Nabi Musa alaihissalam yaitu Bani Israel menyatakan, udzina, kami telah diganggu, diuji. Kalau di sini ubtulina, kami diuji oleh Allah. Min qabli an ta'tiyana, sebelum engkau datang. Jadi kita ingat bahwa Firaun itu mengambil kebijakan yang pertama, setiap bayi yang lahir, gitu. Jadi setiap atfal, anak-anak yang lahir dan berkelamin laki-laki, rijalan, itu dibunuh. Ya, ini kebijakan yang pertama, ya kan. Kemudian yang kedua, kebijakannya harus mengakui al-i'tiraf bil fir'aun, bi fir'aun. Jadi harus mengakui tentang kemampuan Fir'aun, di mana Fir'aun dikatakan sebagai ar-rabb. Jadi dengan dikatakan ana rabbukumul a'la. Jadi saya adalah Tuhan kalian yang tinggi. Ini yang, jadi ini dipaksa. Kemudian yang ketiga, sebelum diutusnya atau sebelum hadirnya Musa alaihissalam, itu adalah kewajiban untuk belajar sihir. Jadi sihir itu menjadi ilmu kurikulum negara di masa itu. Ini Bapak yang monggo Pak, sini Pak. Jenengan biasanya di depan maksudnya. Nggih. Nggih. Jadi ini setiap bayi lahir dibunuh. Kemudian harus mengakui tentang ketuhanan Firaun. Yang ketiga, kewajiban untuk sihir. Begitu. Semua ini, mereka ini berada dalam tekanan. Jadi semuanya dalam tekanan. Jadi keterpaksaan. Wa mim ba'di ma ji'tana, begitu juga setelah diutusnya engkau, yaitu setelah diutusnya Musa, ba'da Musa, setelah mereka mengetahui tentang kebenaran, ba'da ilmihim bil haq, mengetahui kebenaran yang dibawa oleh risalah Musa, ya, risalatu Musa, mereka tahu. Yang kedua, al-mu'jizat, kemukjizatan yang Allah berikan kepada Musa alaihissalam.
Ya. Nah, setelah itu kemudian tukang sihir yang awalnya tidak memiliki dasar ilmu yang benar, kemudian melihat kebenaran yang disampaikan oleh Musa alaihissalam, kemudian mereka beriman. Jadi hidupnya selalu berada dalam tekanan. Ini apa namanya? Bani Israel. Dan sekarang pun juga mereka dalam tekanan. Gitu, tekanan malu. Karena selama ini Israel dikatakan negara yang memiliki pertahanan militer yang terbaik di dunia, terkuat. Tapi dengan kaum muslimin yang ada di Gaza, gitu, 14 bulan lamanya berperang, terus mereka tidak bisa, bangunan hancur, gitu. Makanya yang menjadi sasaran itu adalah anak-anak dan para wanita, gitu kan. Tapi di giliran dengan kemarin sudah dinyatakan dia harus keluar, gitu ya, menarik diri dari wilayah Gaza dan sekitarnya, justru kemudian muncul seluruhnya pasukan Hamas, gitu, muncul semuanya, begitu. Semua masyarakat tumpah ruah, begitu. Ya, yang sesungguhnya ternyata mereka tidak bisa mengalahkan Hamas, kaum muslimin Hamas, gitu ya. Nah, ini kebijakan yang baru yang akan diambil alih kan setelah Netanyahu ketemu dengan Trump 2 hari yang lalu, itu kan mengambil kebijakan bahwa Gaza akan diambil alih oleh Amerika, Trump. Tapi ini bisa jadi menjadi awal kehancuran Amerika sebagai kekuatan supremasi dunia. Kenapa, Pak? Kita lihat belajar dari ketika kasus Afghanistan, gitu. Kasus Afghanistan, ketika kemudian Amerika kemudian memunculkan perlawanan, ya, mensupport kaum muslimin, yang beberapa kaum muslimin yang ada di Afghanistan, yang kemudian akhirnya muncul Usamah bin Laden dan lainnya, ya kan, itu, dan fatwa para ulama Timur Tengah kemudian menggerakkan gerakan jihad melawan Uni Soviet. Dulu ketika kita tahun 85, 86, 90 itu setiap di TVRI Dunia Dalam Berita jam 9 selalu disebutkan berita utama adalah kalau ndak sebelum Bill Clinton, Gorbachev, ya, kalau dari Uni Soviet, dan Ronald dan Bush, ya. Nah, itu kan selalu, ya, selalu Ronald Reagan dan lainnya, pokoknya beritanya tentang itu semua. Tapi akhirnya kemudian Uni Soviet bubar, gitu. Kemudian terjadi pecahan-pecahan negara, ada Rusia saat ini. Dan kemungkinan karena di Amerika sekarang juga dalam mengalami tekanan di dalam negeri. Tekanan dalam negeri secara ekonomi sekarang mereka dalam kondisi terburuk. Karena itu anggaran yang selama ini tersupportkan untuk Israel kemudian juga berat. Dan kasus di Amerika sudah banyak juga para ini, Pak, perampok jalanan, gitu sekarang, karena untuk mereka bertahan hidup, begitu. Jadi kondisinya itu. Makanya kemudian salah satu strategi negara kita itu kemudian bergabung ke BRICS, ya, BRIN atau BRIN, ya, kalau nggak salah itu BRIC atau BRIN, ya, itu dalam rangka ini, karena pengaruh dolar otomatis nanti akan berkurang. Nah, itu kondisi, dan bisa jadi menjadi awal kehancuran, termasuk hilangnya negara Israel. Di tahun, ada salah satu asatid kita itu sempat ditanya sekitar tahun 98. Itu selalu ditanya dengan pertanyaan, kalau kemudian Palestina merdeka, itu tahun 98, Pak. Salah satu ustadz kita itu ditanya kalau oleh seorang jurnalis dari berkebangsaan Amerika atau pokoknya luar, ya, tapi dia sesungguhnya agamanya Yahudi. Itu bertanya, kalau seandainya Palestina merdeka, kemana
dikembalikan orang-orang Israel yang selama ini tinggal di Palestina, gitu ya. Dikatakan jawabannya ya kembali ke negara asal. Jadi mereka akan bisa jadi kembali ke negara asal mereka karena populasi mereka kan sedikit ya. Kalau nggak salah mungkin sekitar sekarang mungkin tidak sampai 5 juta dengan sebab kasus perang jumlahnya. Gitu. Jadi Ibu sekalian, ya ini semuanya kembali bahwa mereka berada dalam tekanan. Qalu, Nabiullah Musa alaihissalam sang motivator, Nabi sekaligus sebagai motivator, memberikan pesan. Qala asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Ya, mudah-mudahan Rabb kalian yang kalian baru saja yakini dan imani itu akan membinasakan mereka. Ya kan? Wa yastakhlifakum fil ard. Kemudian menetapkan kalian sebagai pemimpin dunia, pemimpin khalifah, gitu. Tapi fayanzur, tapi Allah akan melihat nantinya kaifa ta'malun, bagaimana atau apa yang akan kalian lakukan setelah Allah menghadirkan pertolongannya. Subhanallah, Ibu sekalian, di sini pentingnya pemimpin yang mempunyai al-ittisal al-wathiq billah. Jadi pemimpin yang punya hubungan yang erat dengan Allah. Musa kebetulan seorang utusan Allah kan gitu. Sama Pak, ketika semua dalam tekanan, pesan-pesan para nabi itu ya isbiru, ista'inu, kalau di ayat yang kemarin yang kita pelajari, ista'inu billahi wasbiru, minta tolonglah kepada Allah dan sabar. Ya. Nah, di sini Musa melakukan asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Sama yang dilakukan oleh Rasulullah kepada Abu Bakar. Gitu. Ketika Abu Bakar, ma dhannukum, apa prasangka kalian, apakah kita ini berdua wahai Abu Bakar di gua ini, di gua Thur, gitu. Tetapi justru Allahu thalithuhuma, Allah ini yang ketiga, jadi tenang gitu. Begitu juga Musa alaihissalam memberikan hal yang sama setelah nanti dikejar, gitu ya. Ketika berada dalam tekanan, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Lah ini permohonan Musa alaihissalam agar Allah membinasakan mereka. Dan kemudian coba jenengan cermati di ayat berikutnya. Walaqad akhadna ala fir'auna bis-sinin. Dan sungguh benar-benar, coba jenengan, Allah menggunakan kata huruf lam. Lam ini penguat, taukid. Terus menggunakan huruf qad. Jadi artinya sungguh. Jadi benar. Terus kemudian Allah menggunakan susunannya dengan fi'il madhi. Akhadna, dan sungguh benar kami telah tetapkan, gitu kan? Jadi berarti sudah ditetapkan dalam bab takdir, gitu. Ditetapkan akhadna ala fir'auna bis-sinin. Allah akan telah menetapkan dan memberikan kepada ini pengikut Firaun. Jadi kata al itu tidak selamanya mempunyai makna keluarga. Tidak selamanya. Monggo kalau yang di depan maju, nggih. Jadi tidak selama al itu mempunyai makna keluarga, meskipun kalau di dalam surat Allah mengatakan ininya apa? Sonnya digoyang sedikit. Nggih, suara? Nggih. Jadi al kalau di dalam surat Ali Imran, Al Imran menjadi keluarga Imran, gitu, menjadi keluarga Imran.
Tapi ketika kisahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, ya, Nabiullah Nuh alaihissalam yang kemudian sudah dalam kondisi banjir, kan Nabiullah Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku, ayo naik bersama kami di perahu ini. Tapi karena memang anak ini sudah anak durhaka, bukan macam bandel Pak, durhaka sudah, sehingga dia mengatakan tidak mau. Dia mengatakan, sa'awi ilal jabalil ladzi ya'simuni minal ma', saya akan berenang ke gunung yang itu, karena nanti gunung itu tidak akan bisa ya tersentuh oleh air. Tapi ternyata kan airnya tidak hanya dari hujan, Pak. Jadi kalau Nabiullah Nuh alaihissalam, kalau penjelasan para ahli tafsir itu, banjirnya itu tidak hanya air hujan, tetapi juga dari bawah. Jadi dari tanah itu muncul semburan-semburan air. Ya, itu wa ghidhal ma, sehingga kemudian sudah akhirnya anaknya tenggelam. Ketika tenggelam, Nabiullah Nuh mengatakan, wahai Tuhan, wahai Allah, itu anakku gitu. Tapi kata Allah, laisa min ahlika, ya, itu bukan dari keluargamu, itu bukan pengikutmu, karena dia tidak mengikuti risalahmu, wahai Nabiullah Nuh alaihissalam. Nah, ini perlu untuk kita cermati bahwa memang profil keluarga itu ngeri gitu, yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Ada yang bapaknya soleh, istrinya mursal, gitu. Coba kan dalam surat Tahrim itu Allah mengatakan, daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan, yaitu imra'ata Fir'aun, istri dari Fir'aun itu beriman. Tapi wa imra'atan Nuh, kalau sebelumnya imra'ata Nuh, istri dari Nabiullah Nuh, fakhanatahuma, mereka mengkhianati Nuh, bukan zina, bukan, tapi tidak mengikuti ajaran Nabiullah Nuh, termasuk istri Nabiullah Lut alaihissalam, gitu. Ini kalau untuk kita itu nabi, untuk kita berarti ada suaminya soleh, istrinya toleh, kebalikannya. Kalau istrinya toleh, tidak solehah, maka efeknya kemana? Anak, yaitu menjadi anak durhaka, seperti contoh Nabiullah Nuh alaihissalam. Tapi ada suaminya toleh, istrinya solehah, seperti istri Fir'aun. Ketika suaminya tidak soleh, toleh, kemudian istrinya solehah, efeknya kemana? Boten. Coba jenengan lanjutan ayatnya itu. Rabbibnili baitan indaka fil jannah wa najjini min fir'auna. Jadi selamatkan kami dari Fir'aun wa amali, dan seluruh aktivitasnya. Kami itu siapa? Dalam? Selamatkan kami itu siapa yang? Jadi si istrinya, bangunkan untukku ya Rabbibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali, selamatkanlah aku. Jadi ini kita para ayah, para suami itu bertanya nanti ke istri gitu ya, termasuk istrinya yang doa begitu atau enggak. Jangan-jangan istri kita doanya begitu, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, ya Allah bangunkanlah aku rumah di surga, wa najjini, selamatkanlah aku dari suamiku seperti Fir'aun gitu. Nah, perlu juga kita tanya, jangan-jangan istri kita doanya begitu, ya kan? Kan bahaya itu Pak. Wah ruwet itu Pak. Kalau doanya seperti itu bahaya kita. Ya. Jadi perlu ditanya, jangan-jangan istri kita doanya gitu. Gitu. Kalau itu yang terjadi, wah bahaya kita kayak Fir'aun. Berarti kita suami diktator, ya kan? Nah itu kalau kembalinya di situ Pak. Jadi kalau ayah itu efeknya kepada anak. Kalau suaminya
atau ayahnya yang tidak soleh atau menjadi suami yang toleh, itu efeknya kepada istrinya. Doanya begitu, minta bangunkan istana. Kan coba jenengan cermati, istri Fir'aun itu kan tinggalnya di istana, gitu. Istana itu berarti semuanya cemepak, kan itu? Gitu. Kalau di istana, misal dah, kalau jenengan sebagai gubernur, ya kan? Kan tidak mungkin istrinya yang masak. Ada tim rumah tangga, gubernuran, kan ngeten. Yang bersihkan nyapu-nyapu, ya mereka. Dan tinggal pesen saja, minta teh hangat atau apa, semua sudah cemepak. Lo sudah itu nyaman, kan ngeten. Kalau di istana kan nyaman tempat tidurnya, gitu. Nggak mungkin hanya beralasan karpet saja kemudian bantal, mboten. Pasti nyaman, ruangannya dingin, harum, sudah. Itu saja dia berdoa begitu, ya. Karena ada penjelasan dari ahli tafsir kenapa dia berdoa itu. Jadi ketika disiksa, diketahui bahwa istrinya itu adalah tidak mengikuti Firaun dan beriman, gitu ya, dengan ajaran yang dibawa oleh Nabiullah Musa alaihissalam, disiksa. Ketika disiksa, Allah hadirkan profil rumah istana yang akan ditempati di surga. Jadi dia tersenyum. Lihat itu, disiksa senyum. Kata Fir'aun, gila ini orang, disiksa kok senyum. Makanya kemudian bahasanya jangan-jangan istrinya gila. Padahal yang gila siapa? Fir'aun, gila jabatan kan. Jadi di situ. Coba cermati. Walaqad akhadna ala fir'auna bisinin. Bisinin ini kemarau panjang. Padahal Mesir itu adalah sumber ekonomi dunia saat itu. Makanya di masa kekhalifahan Umar tahun 18 Hijriah, ya, kan Umar itu punya panglima-panglima hebat. Ada Abu Ubaidah, Amir ibnil Jarrah, gitu. Kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjadi gubernur Syam, ya. Syam itu meliputi Filistin, Yordania, Syria. Itu berada dalam satu kegubernuran. Gubernurnya adalah termasuk Lebanon. Jadi Lebanon, Suria, kemudian Filistin, Yordan. Itu gubernurnya satu, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu makmur, Pak. Ya. Kemudian Mesir itu ditaklukkan. Panglima sang penakluknya adalah Amr ibn al-As. Amr bin As itu masuk Islam tahun 8 Hijriah, Pak. Bapak-Ibu sekalian. Jadi pada saat menjelang peristiwa perang Hunain, yaitu setelah Fathu Makkah, baru masuk Islam. Berarti berinteraksi keislaman dengan Rasul itu tidak lebih dari 3 tahun. Karena Rasulullah wafat Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, gitu. Dia masuk Islam di tahun ke-8 Hijriah. Tapi memang Amr bin As itu orang yang cerdas. Cerdas. Salah satu di antara 4 sahabat Rasulullah yang cerdas itu salah satunya adalah Amr bin As. Ini setelah masuk Islam dipanggil oleh Rasul, kamu berperang, dan mudah-mudahan Allah memberikanmu ghanimah, harta rampasan perang. Kemudian Amr bin As mengatakan, wahai Rasul, saya masuk Islam itu bukan karena uang, bukan karena harta, ya. Saya masuk Islam raghbatan fil Islam, karena saya cinta dengan Islam. Terus Rasulullah SAW menyampaikan begini, Pak, ni'mal mal fi lirrajulis salih, sebaik-baik harta itu ketika berada di tangan orang soleh. Amr bin As meminta izin kepada Abu Ubaidah sang panglima perang
dan meminta izin pada Khalifah Umar untuk melakukan penaklukan di Mesir. Ya, Mesir. Alasannya, ini kaitannya. Mesir itu fihil khairat, banyak sumber ekonominya. Dari sisi pertahanan itu tidak kuat. Ya, begitu. Disinilah jadi sumber ekonomi, karena di sana ada Sungai Nil, gitu, Nahrun Nil, dan sungai yang tidak pernah kering, ya kan? Bahkan ada satu terusan yang dilakukan oleh Amr bin As pada tahun 18 Hijriah. Madinah mengalami masa paceklik, ya, mengalami masa paceklik, gagal panen, semuanya gagal, dalam kondisi kelaparan. Cuma jenengan cermati, Umar menulis surat min Umar ibn al-Khattab min Abdillah, dari hamba Allah Amiril Mukminin Umar ibn al-Khattab ilal As ibn al-As. Itu bahasanya, Pak. Al-As ibn al-As. Padahal nama aslinya adalah Amr ibn al-As. Coba. Ini bahasa ukhuwah, Pak. Jadi kalau kita belum, nggak usah pakai bahasa yang nyindir-nyindir. Kepada Al-As. As itu orang yang bermaksiat. Ibn al-As anaknya orang yang bermaksiat. Apa maksudnya? Kata Umar, kalau kamu tidak mengirimkan, ini kalau dia sudah paham betul dengan tulisan Umar. Jadi kenapa Umar menulis gini? Kata Umar, penjelasan para ulama mengatakan, karena kalau kamu tidak mengirimkan bala bantuan dan kalian menikmati kemakmuran, sedang Mekah, Madinah dan wilayah lainnya dalam kondisi kelaparan, maka Anda adalah anak orang yang bermaksiat, anak dari orang yang bermaksiat, karena ayahnya ini Al-As itu melawan dakwah Rasul. Karena itu kemudian langsung dia mengirim surat. Ini bahasa ukhuwah, Pak, gitu kan? Ini ukhuwahnya tingkat tinggi, sudah paham karakter fulan. Dia mengatakan ila Amiril Mukminin Umar bin Khattab min Amr ibn al-As, kami akan kirimkan kepada Anda bantuan seluruh kebutuhan logistik, kebutuhan makan, minyak dan sejenisnya dari Mesir. Onta yang pertama datang di Madinah, onta yang terakhir masih berada di Mesir. Itu jumlah bantuan yang dikirim, Pak. Itu Masya Allah gitu. Abu Ubaidah ngirim, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ngirim, semua kiriman. Plus di Madinah itu surplus dan terjadi kemakmuran, tidak ada lagi yang berhak. Artinya semua mendapatkan. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan nikmal mal fi yadi rajulin saleh. Sebaik-baik harta itu ketika di tangan orang soleh pasti, gitu kan? Seperti itu. Di tempat kita justru sebaliknya. Wah, ini sudah mulai gagal panen, orang yang punya duit, kulaan beras disimpan, timbun, nanti dikeluarkan pelan-pelan. Kan ngoten? Ya, kenapa? Karena para pedagangnya tidak soleh. Gitu. Kita berarti harus menjadi orang. Jadi makanya orang Islam itu harus kaya, gitu. Jadi makanya tema tentang zuhud, gitu kan, yang sering tersampaikan kan tema tentang zuhud. Zuhud itu sudah apa adanya. Kalau orang tidak punya seadanya, wajar kan? Ini zuhud itu sebenarnya orang yang secara finansial cukup, tapi dia tidak berlebihan dan tidak boros, gitu loh. Nah, ini kita dituntut untuk itu. Ya, ini Bapak Ibu sekalian, Allah kemudian memberikan hukuman. Coba doanya kan jelas, asa rabbukum ayyuhlika aduwakum. Ternyata kemudian mengalami masa-masa sulit karena kekeringan dan lain sebagainya, kemudian kemarau panjang, akhirnya juga wa naqsim minats tsamarat, produktivitas buah pun juga semakin turun.
artinya tidak tercukupi kebutuhannya. Begitu. Tapi Bapak Ibu sekalian, coba jangan cermati, la'allahum yadzakkarun, supaya mereka ingat. Kira-kira setelah mereka terselamatkan, ini bersyukur atau justru al-kufru. Ini yang harus diinikan. La'allahum yadzakkarun, ini bersyukur atau justru kufur. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga bagi kita. Kita kadang minta kemudian Allah penuhi, nah kita itu termasuk yang bersyukur atau tidak? Lah, coba lihat kesombongan mereka. Berikutnya Pak, dan ini potret dari Bani Israel. Fa idza ja'atuhumul hasanah, al-hasanah di sini, fa idza jaa ala fir'aun al-asbu wa salahul thimar wa rukhasul as'ar qalu a'tina hadhihi listiqaqina u'tina hadhihi listiqaqina laha. Jadi manusia pada umumnya, dan ini Allah gambarkan untuk penduduk Mesir, ketika mereka mendapatkan kemakmuran, hasil usahanya berhasil maksimal, buah-buahnya kemudian menghasilkan buah yang bagus, qalu lana hadhihi, itu karena usaha dan aktivitas kita. Artinya ini karena kecerdasan kita untuk mengelola dan bercocok tanam. Dalam? Ya, nggih. Ini kan pengikut Fir'aun dan juga sebagian Bani Israel. Wa in tusibhum sayyi'ah, tapi ketika mereka, ini pengikut Fir'aun, wa idza tusibhum sayyi'ah, kalau kemudian mereka mengalami kesulitan, sayyi'ah, gagal panen, gitu kan, produktivitas buah-buahan turun, terjadi kemarau, harga-harga melambung tinggi. Ternyata yatayyaru bi Musa, ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Oke. Jadi ketika mereka sedang makmur, ini karena karya kami. Tapi ketika kemudian mereka dalam kondisi sulit, ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi gara-gara beriman, gara-gara ia mengimani Tuhan Musa dan mengikuti syariat yang benar, semuanya kacau. Begitu. Hanya Bapak Ibu sekalian, ini kan harus perlu kita cermati. Ada kan istilahnya, ada proses supaya hasil laut tinggi, kemudian mereka ada yang mengadakan upacara-upacara tertentu. Nggih. Nggih, dengan bahasa apapun itu. Kan ngaten. Padahal yang mengatur rezeki itu semua Allah gitu. Nah, karena itu kemudian Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Ya. Ta'ir ini dari kata toro, yatiru, terbang. Ta'irun, burung. Kalau ta'irah, pesawat. Toro, yatiru. Oh benar Pak. Ta'irun. Ta'ir itu artinya burung. Kalau pesawat bahasa Arabnya ta'irah. Ayo Allah mengatakan ala innama ta'iruhum indallah. Nah, di sini penjelasannya, innama huwa takdirun minallahi wa laysa lahum walali Musa wa laysa lahum walali Musa sya'nu fihi illa ma kana min du'ai Musa alaihissalam. Jadi Allah mengatakan ini bukan gara-gara Musa, ya, tapi ini semua datangnya dari Allah. Tapi Allah menutup, walakinna aktsarahum
La ya'lamun. Jadi mayoritas memang tidak tahu. Gitu. Tidak tahu. Padahal yang bisa menyelamatkan, dan bukan karena Musa, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ini ngeyel, Pak. Waqalu, siapa ini? Tetap pengikut Fir'aun. Mahma ta'tina min ayatin litasharana biha fama nahnu bimu'minin. Jadi sudah kondisi mengalami kesulitan, gitu, berkurangnya produktivitas buah-buahan, terus mereka masih tetap mengatakan ketika dalam kondisi makmur waktu itu gara-gara kami. Tapi sekarang mengalami ini gara-gara Musa. Tatayur, Pak. Tatayur itu percaya kepada, wah ini misal pagi-pagi sedang duduk bersih-bersih, ternyata ada burung cemplek-cemplir. Cemplek itu nggih. Terus berkicau, wah pagi-pagi wah iki tamu agung. Nggih. Itu namanya tatayur. Ada burung gagak lewat, oh berarti ono sing mati. Nah itu juga tatayur. Itu. Berpikir seperti itu, gitu. Itu cara berpikirnya umatnya Fir'aun. Gitu, Pak. Kita masih ada itu juga. Lah. Masih ada gitu. Ya. Gitu. Berangkat ke pasar pagi-pagi, terus di jalan ketemu ular, balik. Ini tanda-tanda sial. Tapi dulu ketika ada SD, SP, ya SD, SP, sumbangan dana sosial berhadiah, ide kreatornya Pak Sudomo, ya kan? Itu ada seperti itu langsung diramal, primbon dibaca, seret. Bahkan sampai bertanya sama orang gila untuk tanya nomor. Kira-kira berapa yang keluar pada saat ini? 32, Pak. Kata kalau ngelihat ular 32 katanya. Masih eling. TNI, Pak. Insyaallah. Nembus, ya. Jadi ya itu tatayur, gitu. Udah ada kecelakaan itu, loh, nomornya pira itu. Sampai arah, Pak. Arah itu ketahuan. Oh ini hari Rebo Pon. Kok dari sini? Oh berarti ini. Gitu. Itu ada nomornya ini. Anda tahu itu. Kembali Bapak sekalian. Qalu, sudah seperti itu. Mereka mengatakan, mahma ta'tina min ayah. Meskipun kau tunjukkan kekuasaan, tanda-tanda kekuasaan Allah untuk mensihir kami, coba. Saking dominannya ilmu sihir itu sudah mendarah daging di sana. Musa menunjukkan kebenaran dianggap sihir. Kan kemudian dengan sombongnya mengatakan famanah nubi mu'minin. Kami tidak akan beriman. Wahai Musa, meskipun kau tunjukkan dengan kemampuan sihir. Lah karena kesombongannya, coba di sini menggunakan fa. Ya, fa istinaf atau fa sababiyah, bisa terjadi perbedaan di sini. Fa arsalna alaihim, maka kami akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka taufan. Taufan itu angin kencang. Makanya kalau anaknya itu topan, itu berarti pelari, Pak. Gitu. Di Indonesia sudah luar biasa, ada ngasih anak namanya Ali Topan. Ali Topan. Ali itu tinggi, Topan itu banter. Lah kalau tinggi larinya kenceng, terbawa angin. Taufan, angin kencang, coba hukumannya. Wal jarad, jarad pakai D loh, bukan pakai T. Kalau pakai D, jarad itu belalang.
Jadi Allah ngirim angin kencang, sudah begitu belalang, wal kumal, kutu. Kumal, kutu, Pak. Kutu di kepala manusia ataupun di hewan. Allah serang itu semuanya. Allah kirimkan pasukan itu. Wadhafati, kata. Nah, jadi tentara Allah itu, Allah mengirimkan tofan, angin yang begitu kencang. Kalau sekarang tornado lah ya, angin tornado yang begitu masya Allah. Terus belalang, kutu, kata, wadam, darah. Ya, apakah itu dari tanah muncul darah? Begitu. Ini kata Allah ayat mufassalat, tanda-tanda yang dirincikan, terperinci itu. Tapi Pak, fastakbaru, mereka tetap sombong. Itu bahayanya memang orang sombong. Ya, makanya kita harus berlindung. Karena itu kata Allah, wa kanu qauman mujrimin. Maka mereka menjadi, ya mujrim itu ya kalau bahasa saya orang-orang pelaku kriminal. Ya. Kriminal kan macam-macam. Ya toh? Pencuri dengan pemberatan, curat, kemudian perampok dengan senjata tajam. Pokoknya mereka ini fastakbaru. Fir'aun dan umatnya, bangsanya itu, pengikutnya, mereka tetap sombong. Wa kanu mujrimin, karena itu mereka masuk dalam barisan orang-orang yang kriminal, mujrim. Sampai di sini ada yang perlu didiskusikan Bapak Ibu sekalian? Ya Ustaz. Bagaimana menyikapi menyelaraskan kehendak Allah dengan peran serta diri ini Ustaz? Dalam usaha itu kan juga memang bahwa kita juga harus berperan Ustaz. Tetapi tidak serta-merta berpikiran karena aku kan begitu Ustaz. Nah ini bagaimana menyikapi dua unsur ini Ustaz? Bapak Ibu sekalian, Allah memberikan ketika di masa Nabiullah Daud, ya kan, itu kan kemudian ada kisah tentang di dalam surat Al-Baqarah itu tentang Talut dan Jalut, ya kan. Itu kan Allah menyatakan bahwa siapa yang menjadi pemimpin, pemimpin yang Allah berikan saat itu adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Jadi Allah waktu itu dalam kisah dalam surat Al-Baqarah itu menuturkan bahwa pemimpin itu harus memiliki, jadi al-imam gitu, pemimpin itu mempunyai keluasan di bidang ilmu dan fisik, kuat gitu. Jadi di sini yang memang yang Allah sampaikan, sehingga kemudian mampu Allah menolong kebenaran saat itu. Begitu juga dalam kondisi saat ini, ilmu yang ada ini adalah yang kemudian memberikan manfaat. Jadi ilmunya ini bermanfaat, tidak sekedar menjadi ya ilmu saja, ilmu yang menggerakkan, yang hadirnya amal. Seperti contoh saja sederhana nggih Bapak Ibu sekalian. Contoh saja. Kita belajar misal tentang ilmu perdagangan. Nggih. Tentang perdagangan. Kemudian dalam perdagangan kata di penjelasan para ulama itu, orang kalau bertransaksi ya, berdagang tidak punya ilmu syariah tentang dagang, maka potensi besarnya adalah dia akan terjerumus kepada perkara riba. Apa? Dia enggan atau terpaksa, ya pasti akan terseret ke sini, kepada konsep riba. Pasti itu nanti. Kita
Ya, misal dalam ilmu perdagangan, dalam bab perdagangan tidak boleh menjual yang khamar misal. Nggih toh? Nggih. Khamar. Kemudian salah satu anak kita kerja di sebuah pusat perbelanjaan modern. Nggih. Kalau modern itu sejenis mall. Nggih toh? Besar. Itu kan ada juga yang menjual, mohon maaf, minuman yang masuk kategori haram, gitu? Nggih. Ada toh? Nggih. Kemudian misal anak kita nih kerja di situ sebagai kasir. Terus ada pembelinya membeli khamar gitu. Itu kan sudah kena laknat, Pak. Kita melayani itu, melayani, atau sebagai kasir, ya kan? Atau sebagai ini bagian yang ngantar kalau pembeli barang banyak. Khamar itu kan membawa 8 orang, 8 kelompok yang memproduksi, yang meras, yang packing, yang mencatat, yang mendistribusikan, itu semua masuk. Gitu loh, Pak. Masuknya di situ. Ikut kena dosanya gitu. Dosanya itu. Lah inilah yang, maka ketika kita belajar tijarah harus kita berpikir bagaimana menyelamatkan keluarga muslim supaya membuat unit usaha yang di situ tidak ada barang yang haram yang terjual, membuka. Kan ngoten. Itu contoh, Pak. Jadi berat gitu. Masuk rokok pun masih terjadi perbedaan mah. Monggolah saya tidak yang bab yang perbedaan saya. Ini hal yang sudah jelas. Gitu. Khamar itu kan jelas. Iya kan? Jelas haramnya semua. Kemudian kita anak kita di situ. Kita ini harus tergerak menyelamatkan mereka. Memikirkan mestinya kita tidak bisa tidur gitu. Ya. Apalagi mereka yang bergerak di lembaga, misal sebuah ormas atau apa yang dia bergerak di bidang majelis ekonomi misal, contoh. Maka dia harus bergerak itu, berpikir. Tidak bisa nyaman tidur, Pak. Gitu. Kenapa? Kita harus menyelamatkan. Disinilah pentingnya. Gitu. Tadi malam kita habis kajian berpikir itu dan beberapa takmir di Taman Bahagia. Ayo segera dimulai. Membuat usaha yang di situ tidak ada sesuatu pun yang terjual dari barang yang haram. Ini contoh, Pak. Jadi untuk melakukan itu semua perlu ilmu, gitu. Ilmu kita bermanfaat ketika kemudian memberikan efek kepada kebaikan. Termasuk memang pemimpin harus kuat secara fisik karena dia mengambil kebijakan. Tanggung jawabnya kan berat, Pak. Di situ. Nah, di sinilah Ibu sekalian kembali pada pertanyaan tadi. Ketika kita sudah mulai bergerak, karena itu bahasa Allah i'malu, gitu. I'malu. Berbuatlah. Jadi kita sudah mulai mengambil peran, berkontribusi. Sekecil apapun kontribusi kita, tapi upaya untuk menjalankan itu, maka ini sudah. Makanya tapi pun harus berjamaah, tidak bisa sendiri-sendiri, Pak. Bikin usaha tidak bisa sendiri-sendiri. Jadi semua harus bersama, saling. Saya misal saja nggih. Ini Pak Haji Warto jual bakso. Nggih. Siapa yang mensupport memastikan untuk tepung proses pembuatan dan ada kanjinya dan selebnya itu pelakunya betul jelas muslim yang halal kelas. Gitu, supaya tidak dicampuri yang lain. Kemudian mie, siapa memproduksi mie, gitu. Mie butuh tepung, berarti memang ada harus yang menjadi agen tepung, ya kan? Ada yang membuat mie-nya, gitu. Kemudian setelah itu kan tidak cukup, kalau pentol tidak cukup mie bakso dengan itu, gitu. Minyak goreng kalau bikin pentol goreng, memastikan bahwa minyaknya itu Masya Allah itu. Kalau semua kita, kalau mau butuh daging, berarti kan harus ada
Ya, pengelola hewan yang setiap saat menyediakan hewan sembelihan daging yang pasti halal. Jadi sudah carinya di situ. Nah, kita semua kan masih bergerak sendiri-sendiri, nggih. Ekonomi bergerak sendiri. Nah, itu mestinya kita sudah mulai harus berpikir begitu. Koperasi. Koperasi bisa kita kelola bagaimana gitu kan, nggih. Saya nanti malam ba'da maghrib itu khusus, jadi ada beberapa pengusaha UMKM di Batu, itu ada 100 orang, itu ingin belajar dan membuat sebagai komunitas. Jadi kalau misal, oh Pak Adnan punya gawe syukuran khitanan cucunya, butuh terang bulan unyil, di sini yang jelas halal, pesannya ke situ aja, gitu kan? Yang jelas produknya halal. Oh, butuh kotak, kotak si fulan, gitu. Jadi kita enggak usah. Ini komunitas, berbasis komunitas menjadi sesuatu. Nah, ini ya, Pak. Sekap nggih. Masih ada Ibu, monggo. Tadi doanya istrinya Fir'aun. Nggih. Apakah seperti istrinya Fir'aun itu kan diperlihatkan istananya juga? Nggih. Nggih. Apakah memang setiap orang yang mau meninggal itu sudah tahu apa itu tempat pulangnya? Wah, ini yang saya perlu baca keterangan lebih lanjut ya. Saya perlu baca lagi nih Bu. Tapi insya Allah nanti diingatkan nggih, pekan depan nggih. Hari Kamis dokter ya. Ingatkan set untuk pertanyaan itu. Kalau enggak lupa Pak. Yang kedua tadi Nggih. mungkin Ramadan dekat kan ya. Mungkin minggu depan itu kita bahas Ramadan mawar. Nggih, siap Ibu. Insyaallah. Kita siapkan di pekan terakhir rencananya itu membahas pembekalan. Oh, kurang. Oh, nggih, Mbon. Nggih, insyaallah. Berarti pekan depan kita siapkan tentang bagaimana Ramadan dan bagaimana menghidupkan Ramadan. Nggih. Insyaallah. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum kita akhiri, jadi alhamdulillah di antara jamaah ada yang menyiapkan konsumsi pagi ini. Karena Pak Yusuf ternyata baru pulang hari Selasa. Hari Selasa besok baru pulang, pekan depan ini pulang. Tapi subhanallah ada salah satu jamaah yang menyiapkan konsumsi untuk jenengan, jadi ditunggu di sini. Tapi dalam bentuk bungkusan kok. Jadi kalau tidak dimakan di sini nggih, boleh dibawa pulang nggih. Mudah-mudahan bermanfaat nggih. Mudah-mudahan kajian ini Allah catat sebagai amal soleh kita. Hadirnya kita di tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah tinggikan derajat kita, Allah berkahi ilmu kita, Allah berkahi harta kita, Allah memberikan keberkahan terhadap anak cucu kita. Anak cucu kita Allah jadikan menjadi anak cucu yang saleh dan salihat. Allah mudahkan kita untuk istiqomah dalam kebenaran, Allah bimbing kita untuk istiqomah meninggalkan kemungkaran, dan mudah-mudahan Allah mengantarkan kita menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.